Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gurumed. Pada video tutorial kali ini kita masih membahas kelas digital dengan Microsoft Teams. Ini adalah bagian yang kedua. Kita akan membahas pertama membuat channel atau saluran di kelas digital kita. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang bagaimana cara mengunggah materi, apakah itu dalam bentuk dokumen Office misalnya, PDF atau video. Kemudian yang ketiga nanti kita akan membahas menambah tab aplikasi. Misalnya kita akan menambah tab untuk menampilkan video dari YouTube atau dari website tertentu, atau misalnya menambahkan tab kuis dari Kahoot misalnya atau yang lainnya. Oke, yang pertama kita akan bahas cara membuat channel atau saluran di kelas Teams. Baik, di sini saya sudah membuka kelas Teams. Kita akan memilih satu kelas, misalnya ini saya pilih matematika 10. Nah, ini kelas ini belum ada postingan apapun ya, masih baru. Ketika kita membuat kelas yang baru, maka di sini ditampilkan di saluran general, saluran umum, channel general, channel umum, ada informasi tentang adanya folder upload kelas material. Nah, di sini ada folder nanti di files, di files ini akan ada folder kalau saya pilih files. Nah, di sini ada kelas material. Folder ini nanti bisa kita gunakan untuk menyimpan file-file yang menjadi referensi utama di kelas kita. Semua file yang kita simpan di sini, apakah itu dokumen atau video dan yang lainnya, tidak bisa diedit atau dihapus oleh peserta kelas kita, peserta didik di kelas kita. Yang bisa mengedit atau menghapus hanyalah owner yang membuat kelas tersebut. Baik, yang pertama kita akan membuat saluran dulu ya, cara menambahkan saluran. Nah, cara membuat saluran atau channel, kita pilih titik 3 ini, lalu kita pilih Add Channel. Nah, misalnya kita akan membuat saluran terkait topik dari materi pelajaran yang kita bahas. Contohnya misalnya ya, sini saya bahas misalnya fungsi. Nah, ini bisa diisi deskripsinya tentang fungsi ini apa. Kemudian di sini ada pengaturan privasinya. Di sini kalau kita lihat ada dua pengaturan. Yang standar ini kalau kita memilih privasinya standar artinya semua orang yang ada di kelas kita bisa mengakses saluran tersebut. Kemudian ada yang privat sifatnya, ini terbatas kepada orang-orang tertentu yang kita berikan akses untuk membuka atau melihat saluran tersebut. Nah, karena ini mungkin materi umum di kelas, maka kita pilih privasinya standar. Kemudian ini kita centang sehingga channel ini atau saluran ini akan tampil terlihat di semua peserta kelas kita. Kita add. Nah, seperti ini ya. Sudah ada channel fungsi. Misalnya kita tambah lagi channel yang lain. Misalnya saya tambah channel trigonometri misalnya ya. Sama, standar, kemudian ini saya centang. Oke. Misalnya saya mau tambah lagi channel video pembelajaran. Nah, seperti ini. Oke. Jadi begini cara menambah channel. Jadi channel ini saluran. Kita bisa memaknai channel ini sebagai topik misalnya. Kalau kita misalnya membuat kelas untuk mata pelajaran kita bisa memaknai saluran ini sebagai topik. Bab pertama, materi kedua, dan seterusnya. Kalau misalnya kita berkolaborasi membuat kelas, misalnya kita hanya membuat kelas 10 MIPA, lalu di dalamnya semua guru berkolaborasi, maka channelnya mungkin kita buat channel per mapel. Misalnya guru bahasa Indonesia buat channel, guru matematika buat channel, guru bahasa Inggris buat channel, dan seterusnya. Tergantung perencanaan kita di awal, bagaimana kita akan men-setting kelas digital kita. Oke, jadi karena ini saya pilih mata pelajaran, maka saya menggunakan channel ini untuk topik materi pelajaran. Itu cara pertama kita membuat channel. Jadi di channel ini ada perbedaan ya. Kalau di general
channel general, kita akan melihat tab yang lengkap. Tabnya ada tab post, file, ada flash untuk menyimpan file. Kalau post ini untuk melihat postingan ya di forum. Kemudian kelas notebook ini nanti akan terintegrasi dengan kelas notebook yang ada di fitur Office 365. Kita bisa membuat buku digital, bisa berkolaborasi dengan peserta didik. Nanti ini akan ada bahasan tersendiri, video tutorial untuk kelas notebook. Kemudian ada assignment ini, ada penugasan, kemudian ada nilai, ada grade di sini. Nah, kalau di channel yang lainnya, maka ini tidak selengkap di general. Kalau kita lihat fungsi, maka di sini hanya ada post, file, dan notes. Jadi one note saja. Trigonometri juga begitu. Jadi channel-channel yang kita buat itu tidak selengkap dengan channel umum. Artinya kalau kita buat tugas nanti akan terbaca di channel general. Nah, seperti itu cara membuat atau menambahkan saluran channel di kelas tim kita. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana caranya mengunggah materi pelajaran, baik itu berbentuk dokumen atau video atau yang lainnya. Oke, sekarang kita akan mengunggah materi di saluran atau channel yang ada ini. Contohnya misalnya ya, saya akan mengunggah file yang menjadi referensi utama di pembelajaran di kelas digital ini. Saya akan menyimpan di channel general, di files, di sini ada kelas material. Ya, saya buka kelas material. Nah, kita lihat, kita bisa menambahkan materi ke sini melalui beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menambahkan langsung dengan mengetik dokumen. Misalnya kita pilih new, maka di sini akan ada, bisa kita buat folder dulu, ada Word misalnya, Excel, PowerPoint, dan seterusnya. Kita bisa buat langsung ya. Atau kita bisa upload dari komputer kita. Nah, untuk contoh ini saya akan upload dari komputer. Upload file yang menjadi referensi utama untuk pembelajaran. Misalnya saya akan pilih buku BSE. Nah, misalnya yang ini ya, kelas matematika. Pilih yang tidak terlalu besar ukuran filenya. Nah, ini open. Jadi nanti ini sedang sementara di-upload. Nanti materi ini akan menjadi referensi utama selama 1 semester misalnya di kelas ini. Nah, ini sudah terupload file berbentuk dokumen PDF. Demikian juga kalau kita mau ngupload video, sama halnya ya. Kita tinggal upload, cari filesnya, kita cari videonya. Contoh, saya akan upload satu file video, misalnya ini ya. Nah, ini sementara di-upload file videonya. Oke, ini sudah terupload filenya. Jadi, nanti peserta didik bisa langsung melihat, tinggal klik saja, buka, seperti ini. Nah, mereka bisa membaca dokumen PDF yang tadi upload. Ya, kalau kita tampilkan 100% seperti ini. Oke, ini saya close saja. Itu cara pertama ya, kita mengupload materi di kelas material. Kita juga bisa ngupload materi mengambil dari cloud storage. Seperti ini. Kalau kita pilih. Nah, kita bisa ambil dari SharePoint, dari Dropbox, kalau ada yang menyimpan filenya di Dropbox dan yang lainnya. Berikutnya kita akan mempraktekkan mengupload materi di beberapa channel ini ya. Misalnya channel fungsi ini akan saya simpan materi pelajaran. Nah, kita bisa nyimpannya di file. Seperti ini, files. Kita buka file, lalu kita upload materinya. Kita upload, cari file. Misalnya saya akan upload LKPD ya, LKS bahan belajar. Nah, misalnya ini saya cari contoh saja nih. Misalnya LKPD 1, LKPD 2 misalnya upload. Ini ada 2 dokumen yang terupload. Nah, ini bahan belajar yang bisa dipelajari oleh peserta didik. Mereka bisa mendownload, kalau mau mendownload untuk mencetak, dan bisa membaca secara langsung file ini. Kemudian kita juga bisa mengupload materi di post. Nah, kita juga bisa ngupload materi di sini. Apakah misalnya sifatnya pengumuman atau memang materi tertentu ya, bisa juga sebenarnya kita nguploadnya di post. Dan kita bisa mengaturnya supaya tampilnya lebih menarik. Nah, misalnya contohnya
di channel fungsi ini saya akan ngupload materi di post ya. Sifatnya misalnya pengumuman. Nah, seperti ini ya, saya akan pilih format pengumuman. Ini ya, kita pilih di new conversation ini, kita pilih announcement. Ya, kita pilih pengumuman. Misalnya kita akan ngupload tata tertib gitu ya. Tata tertib kelas digital misalnya ya. Nah, kita bisa menghias. Caranya kita pilih ini, ada icon di sini untuk kasih background, select background. Kita bisa menggunakan ilustrasi yang sudah disiapkan di Teams. Kita choose ilustrasi saja. Nah, ini ada beberapa ilustrasi. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, dan ya. Nah, ini tampilnya nanti seperti ini ya. Agak menarik. Jadi seperti kelihatannya menarik di siswa kita gitu. Kemudian sekarang berikutnya kita tinggal nuliskan di sini pengumumannya seperti apa. Misalnya ini ada pengumuman yang kita sampaikan, saya beri warna misalnya. Tata tertib kelas. Oh, ini sini juga ya. Tata tertib kelas. Nah, yang bawah sini kita kasih hitam saja. Misalnya yang pertama mengikuti meeting sesuai jadwal yang ada. Kayak gitu ya, contoh saja ini. Misalnya mengerjakan tugas yang diberikan. Ya, nanti silakan dikembangkan. Ini contoh saja misalnya. Nah, kalau sudah kita mau kasih emoticon juga ada di sini, ya, ada emoticon, ada GIF, ada stiker, macam-macam nih, ada stiker. Ya, kalau kita mau nambah stiker misalnya seperti itu. Stiker ya. Kalau sudah ya kita tinggal send. Nanti ini akan terbaca di siswa kita ya. Saya contohkan gimana kalau siswa membaca postingan ini dan melihat file yang telah dikirimkan oleh guru. Nah, oke, di sini sekarang saya masuk ke tim sebagai siswa di kelas yang tadi. Nanti saya bisa melihat postingan yang telah dibuat oleh guru. Nah, di umum, kebetulan ini bahasa Indonesia. Di umum saya lihat file. Nah, di sini ada materi yang diposting guru. Seperti ini. Nah, kemudian di fungsi tadi, nanti siswa akan membaca seperti ini ya. Jadi yang di pengumuman nanti akan tampil seperti ini. Oke, ini tampak dari siswa nanti tampilannya seperti ini. Materinya di sini di file tadi ada materi yang diposting ini LKPD 1 dan 2. Kalau siswa membaca tinggal membuka seperti ini. Nanti mereka bisa membaca file PDF ini secara langsung. Nah, ini LKPD-nya tinggal diatur ukurannya 100% misalnya seperti ini. Oke. Ini tampilan di siswa kita. Kemudian kita juga bisa menambahkan materi misalnya dari YouTube ya. Kita bisa posting di post. Kita bisa posting di post ini supaya tampak lebih bagus. Kita misalnya buat format kayak tadi, format. Nah, misalnya kita tambahin di sini. Kayak pengumuman lah misalnya ya. Materi 1 misalnya ya. Kita kasih hiasan. Pilih ilustrasi misalnya seperti ini. Nah, nanti video YouTube-nya kita ambil, kita buka. Misalnya saya contohkan, saya akan mengambil video ini. Ambil di YouTube, saya tinggal copy linknya. Atau yang di bawah juga bisa di-share sini ya. Saya copy yang di atas saja linknya. Kemudian di sini kita tinggal milih tombol YouTube ini ada di bawah ya, nih YouTube. Mungkin kita kasih petunjuk di sini, misalnya kita tulis silahkan simak video berikut. Nah,
bahan diskusi misalnya ya. Untuk bahan diskusi tinggal kita pilih YouTube. Nah, di sini ketika tampil kita tinggal pastekan ke sini linknya. Nah, sekarang akan dicari. Kita tunggu sampai videonya tampil di sini. Nah, ini sudah tampil. Nah, seperti ini. Sudah itu kita send. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Tampilannya seperti ini. Oke, nanti siswa kalau membuka, dia akan melihat di fungsi tadi ada video. Nah, ini tampilan siswa ya. Siswa membuka tampilannya seperti ini. Tinggal diklik sama siswa. Mereka bisa melihat video YouTube ini. Nah, terbuka di browser. Terbuka di browser ya. Nah, seperti ini. Oke. Itu cara kita menambahkan materi, bisa juga kita tambahkan di post seperti ini. Nanti siswa kita tinggal mengomentari materi ini, mendiskusikan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas cara menambah tab aplikasi. Tab aplikasi ini bisa kita gunakan juga untuk memposting materi. Misalnya ada materi dari website tertentu akan kita posting di kelas. Kita bisa menambahkan tab aplikasi website sehingga tampil lebih menarik di kelas Teams kita. Atau juga tadi video dari YouTube, kita bisa tambahkan tab YouTube. Atau mungkin kita ambil kuis dari Kahoot, kita bisa tambahkan tab Kahoot. Dan yang lainnya. Mari kita lihat bagaimana cara menambahkan tab aplikasi. Oke, di sini saya akan memilih channel atau saluran trigonometri. Kita akan menambahkan tab aplikasi di sini ya. Cara untuk menambahkan tab aplikasi, misalnya kita akan memposting materi tertentu di sini ya, di saluran trigonometri. Kita akan mengambil contoh materi dari website tertentu. Nah, caranya kita tambahkan tab dulu. Ini ada tanda plus untuk menambahkan tab aplikasi. Kita pilih. Nah, kita cari misalnya akan menambahkan dari website. Maka kita cari aplikasi web. Nah, ini website. Kita pilih. Nah, kita akan menuliskan alamat, nama websitenya dan alamatnya. Nah, contoh saya akan membuka satu website tertentu. Kita akan cari maksud tentang trigonometri misalnya ya. Aplikasi trigonometri misalnya. Nah, ini contoh ya, kita ambil saja. Misalnya nih sebagai contoh. Nah, ini websitenya sudah terbuka. Misalnya ini websitenya Cinta Matematika misalnya ya. Kita beri nama Cinta Matematika. Nah, kemudian kita tinggal copy URL-nya, alamat websitenya ini kita copy. Untuk halaman materi ini tentang aplikasi trigonometri, tinggal kita copy. Ya, ini saya copy. Lalu kita paste di sini. Kemudian kita save. Nah, oke, di sini kita lihat, maka website tadi sudah tampil di kelas tim kita. Lengkap ya. Jadi kita tidak perlu mengambil materinya, mengcopy materinya dan gambar-gambarnya, tapi cukup kita ambil halaman websitenya yang membahas materi aplikasi trigonometri ini sehingga tampil. Nanti siswa kita juga akan tampak website ini di kelas Teams mereka. Itu cara menambahkan tab aplikasi. Ini sudah ada ya di atas, dan menambahkan websitenya. Kita contohkan lagi satu lagi ya, misalnya kita akan ambil satu lagi. Ini sudah ada. Saya akan nambahkan satu tab aplikasi lagi, atau tambahkan satu website lagi tentang trigonometri. Misalnya kita contohkan aturan kosinus misalnya. Nah, misalnya ini ya. Blok ruang guru. Oke, di sini kita sudah punya satu website lagi, Ruang Guru Matematika kelas 10. Kita akan nambahkan lagi di kelas tim kita. Ini kita copy linknya. Nah, di sini saya tambahkan tab website seperti tadi. Website. Kita tambahkan, misalnya namanya Ruang Guru. Lalu kita copy, kita pastekan URL-nya di sini, kita save.
Kita tunggu sejenak. Nah, ini materinya sudah tampil. Oke, jadi sudah ada 2 tab di sini ya. Kalau kita lihat ada apa tadi? Cinta Matematika dan ada ruang guru. Kalau kita mau hapus tinggal kita remove saja. Kita mau hapus, kita tinggal remove. Nah, ini tampilannya. Nanti siswa kita kalau melihat di sini trigonometri. Nah, di sini ada 2 materi ya. Misalnya ruang guru tinggal dia pilih. Nanti akan terbuka materinya. Seperti ini. Nah, jadi tidak perlu mengcopy materi dari website tersebut. Itu yang pertama, menambahkan tab website. Misalnya di video pembelajaran kita akan menambahkan tab YouTube ya. Caranya kita pilih tanda plus seperti tadi. Lalu kita pilih tab YouTube. Ini ada YouTube. Kita tinggal add. Nah, di sini kita tinggal pastikan link yang kita mau, link video yang akan kita upload ke kelas tim kita. Contoh ya, saya ambil satu link video lagi, misalnya ini. Nah, saya copy saja. Lalu kita pastikan ke sini. Nah, ini sudah tampil, kita tinggal pilih, lalu save. Nah, ini perbedaannya dengan yang tadi apa ya? Kalau yang tadi di fungsi, kita masukkan video itu bentuknya kayak kartu kayak gini. Kecil ya. Tapi kalau kita menggunakan tab YouTube, tampilannya besar seperti tadi. Dan siswa langsung nontonnya di sini. Tidak akan terbuka tab yang baru. Ya, atau tidak terbuka browser. Langsung di sini saja, lihat. Nah, seperti ini. Itu perbedaannya. Jadi kalau di tayangan siswa, kalau yang fungsi tadi seperti ini, kalau diklik nanti akan terbuka browser. Kalau video pembelajaran yang menggunakan tab YouTube, kalau dibuka nanti video YouTube-nya akan berjalan di kelas tim seperti ini. Tidak perlu buka browser tertentu. Nah, itu perbedaannya menggunakan tab aplikasi. Yang lain misalnya kita bisa nambahkan tab untuk puli. Kita misalnya buat di saluran general, kita tambah aplikasi, kita cari puli. Nah, ini. Nah, aplikasi ini bagus ya untuk buat atau untuk melihat respon peserta didik terhadap satu hal tertentu. Nah, ini sudah terbuka. Kita tinggal buat ya. Kita tinggal buat satu hal yang mungkin perlu mendapatkan respon dari siswa. Misalnya kita create saja contoh ya. Nah, di sini ada pengaturan-pengaturan. Saya persingkat saja. Misalnya saya buat pertanyaannya di sini. Multiple choice. Misalnya, apa kendala yang kalian hadapi dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, misalnya yang pertama di sini tidak ada kuota. Jaringan kurang bagus. Jaringan internet. Misalnya tambah lagi pilihannya, misalnya tidak punya handphone. Dan yang lain-lain, mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tambahkan. Nah, kita tinggal preview. Send. Nah, sudah ya. Nanti siswa kita akan melihat seperti ini. Saya akan buka di tab umum sekarang sebagai siswa. Nah, postingan ini bisa langsung kita berikan respon. Jadi sebagai siswa kita langsung menjawab ya apa yang dihadapi. Misalnya jaringannya kurang bagus, tinggal pilih seperti ini. Lalu submit. Nah, nanti gurunya bisa melihat tampilan ya siswa yang sudah memberikan respon. Nah, sudah ada kan, ada satu orang yang sudah mengisi puli tersebut. Itu cara menambahkan tab puli. Jadi ada banyak tab yang bisa kita tambahkan di kelas tim kita sehingga membuat kelas tim kita tampak semakin menarik ya.
Ada banyak kalau kita lihat di sini. Jadi silakan nanti kita bisa bereksplorasi sendiri. Tab. Di sini ada banyak, misalnya tab PDF, sehingga kalau kita memposting file PDF itu langsung terbuka filenya, tampil ya. Misalnya kita tambahkan tab PDF. Nah, kita tinggal cari materi yang kita ingin tampilkan. Misalnya tadi di fungsi ada materi LKPD 1 misalnya. Save. Kita lihat tab PDF sudah tampil. Nah, untuk materi LKPD 1 ini tampilnya seperti ini. Nah, jadi file PDF-nya langsung jadi. Kalau tadi di file itu yang tampil hanya nama filenya, ya. Oh, di sini tadi fungsi yang tampil hanya nama filenya seperti ini. Nah, di tab PDF nanti kalau kita lihat nanti akan terbuka. Nah, itu ya. Jadi banyak sekali tab yang kita bisa tambahkan. Kita bisa tambahkan yang lain. Di sini ada Kahoot misalnya, yang membuat kuis di Kahoot ada juga, dan yang lainnya. Silahkan bereksplorasi sendiri, menambahkan tab-tab yang lain sehingga membuat kelas tim kita semakin menarik, dan kita bisa menambahkan hal-hal yang lain dari luar, materi-materi yang lain sebagai tambahan untuk memperkaya materi belajar di kelas tim kita. Oke, demikianlah pembahasan di part 2 dari kelas digital kita ini, mengolah kelas digital dengan Microsoft Teams, membuat saluran, membuat channel, kemudian mengupload materi, baik itu berbentuk dokumen atau video, menambahkan tab aplikasi untuk video, untuk website, dan yang lainnya. Mari kita dukung channel Gurmet, jangan lupa like dan subscribe, dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.